Dinyatakan sertifikat nomor 431 atas nama Noraini tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, kemudian diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun. Pokoknya putusan yang diajukan gugatan oleh ahli waris Junta Suwardi itu seperti penuh dendam. Oh, saya pikir ini mungkin setelah dibangun rumahnya bagus baru diperkarain nih mafia-mafia ini rupanya gitulah. Kira-kira begitu, Pak. Saya rasa itu yang pasti sampai saat ini masih tercatat atas nama Ibu Nuraini Bawazir, belum ada pembatalan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Nah, ini memang kita patut duga yang namanya pengadilan ini juga sarang mafia tanah sebenarnya. Ya, ini kita juga tidak hanya kasus ini saja. Ada beberapa kasus yang juga masuk kepada kami hampir sama dengan seperti ini. Jadi saya minta ke surat kantor tanah diperiksa ini yang Barreskrim mafia tanah. Saya mantan Komisi 2 Pak, kita yang membuat Satgas Mafia Tanah waktu itu Pak. Nggak ada itu, dengan tidak hadir melakukan pembiaran itu. Pembiaran itu pidana juga, jangan salah loh. Persilakan kepada Bu Sri Meliani dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, insan terpilih dan terbaik yang menjadi wakil rakyat, dan kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi keluhan dan masalah rakyat direspon dengan cepat. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang terhingga kepada seluruh pimpinan Komisi 3 DPR dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan Ibu dengan balasan yang terbaik. Kami membuat laporan dan pengaduan kepada DPR sebagai satu langkah akhir ketika proses pengadilan kan menyelesaikan permasalahan hukum, tapi justru telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. Saya tidak paham lagi bagaimana caranya mencari keadilan dengan dan melalui legal formal, melalui proses persidangan dan berargumentasi, bukti dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kronologis singkatnya adalah klien kami itu adalah Ibu Nuraini Bawazir, putra dari Bapak Fuad Bawazir. Pada tahun 2008 membeli sebidang tanah di Jalan Yusuf Adiwinata 15, Menteng, Jakarta Pusat. Proses pembeliannya itu dilakukan pengecekan yang sangat hati-hati. Kebetulan 2008 juga saya sudah menjadi lawyer yang ditunjuk oleh keluarga Pak Fuad. Jadi saya memang yang tahun 2008 melakukan pengecekan ke BPN terkait sertifikat tanah. Dinyatakan oleh BPN tidak ada permasalahan, clear dari sitaan, dari hipotek dan lain sebagainya. Kemudian fisik tanah juga dalam keadaan kosong, kemudian diserahkan kepada pembeli yaitu putrinya Pak Fuad, dan kemudian sertifikat di balik nama. Jadi legal standing Ibu Nuraini adalah akta jual beli nomor 17 tahun 2008 dan kemudian sertifikat hak milik 2008. Tanah itu kemudian dibangun menjadi rumah tinggal putrinya Pak Fuad 2008 sampai 2014. Tiba-tiba muncul gugatan dari orang yang mengatasnamakan ahli waris Junta Suwardi. Latar belakang Junta Suwardi ini menceritakan di dalam gugatannya, zaman dahulu kala tahun 56 pernah mendapat izin tinggal di situ atau yang disebut dengan surat izin penghunian dari kantor pertanahan. Kantor perumahan. Kantor perumahan. Ya, dari Pemprov DKI. Kemudian
Pada tahun 64 mereka mengajukan permohonan izin membeli objek tanah tersebut, tertunda sampai tahun 67 dicabut surat izin boleh membeli oleh kantor perumahan oleh gubernur dan dirjen agraria pada saat itu. Setelah ditelisik kenapa ini izin membeli oleh negara dicabut, rupanya Junta Suwardi terlibat masalah pengkhianatan G30S pada tahun 65. Sehingga di dalam perkara yang berjalan itu terungkap suatu data, negara tidak akan memberikan hak tanah, apalagi ini di Ring 1 di wilayah Menteng. Rumah ini adalah rumah dinas untuk para pejabat negara. Tidak mungkin diberikan kepada keluarga, di mana salah satu kepala keluarganya yaitu Junta Suwardi diduga kuat melakukan turut serta di dalam peristiwa G30S. Singkat cerita, udah dicabut selesai, mereka menggugat ke pengadilan pada tahun 73. Sampai tahun 80 diputus oleh pengadilan, gugatannya itu adalah ingin membeli dan meminta surat izin membeli kepada Dirjen Agraria dan kepada gubernur. Sampai Mahkamah Agung, gugatannya ditolak, kemudian Dirjen Agraria dan gubernur diperintahkan oleh putusan kasasi untuk membayar 100 juta kepada si ahli waris Junta Suwardi. Selesai, tidak ada permasalahan. Nah, 2014 itu menggugat kepada Ibu Nuraini Bawajir, meminta juga untuk izin membeli. Lah, Nora ini bukan lembaga pemerintah yang bisa memberikan hak atau izin membeli kepada seseorang atas objek tanah ini sudah bukan milik negara, sudah beralih kepada Kolonel Sunario, sudah beralih kepada Ibu Nora. Namun yang terjadi di pengadilan, diputus bahwa penggugat ahli waris Junta Suwardi dinyatakan berhak mengajukan permohonan kepemilikan atas tanah. Bukan dinyatakan sebagai pemilik, tapi dinyatakan berhak mengajukan permohonan. Kemudian amar selanjutnya dinyatakan sertifikat nomor 431 atas nama Nuraini tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum, kemudian diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun. Pokoknya putusan yang diajukan gugatan oleh ahli waris Junta Suwardi itu seperti penuh dendam. Dan saya tidak paham, dosa apa klien kami ini kok oleh negara, dalam hal ini pengadilan, dikasih putusan yang demikian kejam. Dinyatakan jual belinya itu perbuatan melawan hukum. Kemudian dinyatakan harus mengosongkan dan menyerahkan objek tanpa syarat, tanpa beban apapun. Kemudian dihukum BPN untuk mencoret sertifikat hak milik dan langsung menggantikan namanya kepada ahli waris junta tanpa beban, tanpa syarat. Lah, saya kemudian lakukan perlawanan dan lain sebagainya sampai ke tingkat PK, tetap saja putusannya seperti itu, yang sampai pada akhirnya kemarin tanggal 7 Agustus pengadilan secara arogan memaksa untuk melakukan eksekusi pengosongan. Saya tanya kepada pengadilan, apa yang menjadi dasar hak Anda akan melakukan pengosongan dan menyerahkan kepada pemohon eksekusi? Pemohon eksekusi bukan pemilik, tidak memiliki bukti kepemilikan apapun atas tanah, dan tidak pernah dinyatakan sebagai pemilik di dalam putusan tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjawab. Dia hanya mengatakan kami hanya menjalankan amar putusan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek kepada pemohon eksekusi. Kami tolak dengan tegas, kami lawan, dan karena situasi tidak kondusif, maka pada hari kemarin eksekusi pengosongan dibatalkan, kemudian pihak pengadilan dan kepolisian membubarkan diri. Atas peristiwa itu, saya menyampaikan pengaduan dan pelindungan hukum kepada Komisi 3 DPR. Ini masalah yang sangat menyedihkan bagi saya, para pencari keadilan. Saya dengan rekan-rekan sudah 15 tahun menjalankan profesi advokat
dan baru kali ini mendapatkan satu kasus yang aneh bin ajaib. Orang tidak punya hak, orang tidak punya legal standing, pembuktian hanya fotokopi, tapi dinyatakan berhak atas objek, kemudian diperintahkan untuk mengosongkan dan menyerahkan. Bagi saya adalah bencana dan duka cita yang sangat mendalam terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Saya bersedih sekali kenapa hakim-hakim terpilih dan terbaik yang duduk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Pengadilan Tinggi DKI sampai Mahkamah Agung adalah insan-insan terbaik wakil Tuhan di muka bumi, namun telah merampas hak tanah orang lain tanpa hak, tanpa dasar, tanpa mengindahkan konstitusi. Peristiwa ini telah menghina dan menafikan posisi BPN sebagai lembaga pertanahan yang memberikan hak atas tanah dengan prosedur yang sangat ketat. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan bukti hak atas tanah itu tidak mudah. Kemudian hanya dengan satu kalimat memerintahkan BPN untuk mencoret sertifikat nomor 43 atas nama Nuraini Bawajir dan menggantikan secara serta-merta kepada atas nama ahli waris junta tanpa beban. Ini bahaya, bencana bagi peradilan kita dan bagi kepemilikan rakyat atas tanah. Di ring 1, pemiliknya adalah tokoh nasional yang kita hormati. Pak Fuad adalah orang yang tidak pernah melakukan tindakan kejahatan kepada negara, tapi negara seolah-olah memberikan dendam kesumat yang demikian dalam di dalam putusan ini, dan pengadilan seperti ciptakan hatinya. Upaya kami menyampaikan permohonan perlindungan hukum kepada Komisi 3 untuk bisa mendapatkan perlindungan. Ini akan menjadi catatan penting bukan untuk keluarga Bapak Fuad Bawajir, tapi untuk jutaan rakyat Indonesia yang tidak memiliki akses kepada penegak hukum. Mereka akan lebih mudah untuk dirampas haknya. Yang terakhir, terhadap kasus ini saya juga sudah melaporkan kepada Polhukam dan kepada Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari Bareskrim, Kejaksaan Agung, kemudian BPN dan juga Polhukam. Disinyalir kasus ini adalah permainan mafia tanah yang berkonspirasi dan memainkan dengan mafia peradilan. Mereka membuat keputusan seperti ini dan ingin merampas, mengambil tanah dengan cara tanpa hak, tanpa harus membayar, tanpa harus membeli, tapi tercover oleh putusan pengadilan seolah-olah ini legal. Dan itu sudah tercatat di dalam audiensi kami dengan Polhukam. Ini adalah mafia tanah. Untuk itu mohon menjadi satu catatan dan perhatian bagi rekan-rekan di Komisi 3 DPR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Pak Fuad ada tambahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak pimpinan dan anggota dewan yang sangat saya hormati, saya cuma ingin menyampaikan keheranan saya. Saya itu membeli tanah yang sudah sertifikatnya itu orangnya yang mempunyai sertifikat itu membeli dari negara, jadi haknya diberikan oleh negara. Dan kemudian rumah tua itu saya bongkar. Setelah saya bongkar, kemudian dibangun rumah baru. Nah, tiba-tiba muncul gugatan tahun 2014 itu, ya, yang digugat lucunya itu hanya saya, bukan pihak yang dulu-dulu pernah berperkara dengan di Yunta itu, PPN ataupun Gubernur DKI gitu. Memang putusan yang dulu sudah sebetulnya sudah inkrah, karena keputusan yang dulu itu sudah pernah diputusin, yaitu orang itu memang sudah tidak dinyatakan, ditolak permohonan pembeliannya, kemudian oleh pemerintah, saya rasa mungkin karena IBA ataupun apa, dikasih aja 100 juta. Tapi ditolak, sedangkan yang saya beli dari Pak Sunario itu dia yang memohon
pembelian tanah itu dari DKI, karena tanahnya waktu itu masih milik DKI, dan dia diberikan izin dan keluar sertifikatnya. Jadi saya merasa itikat baik. Kok yang diperkarain kok jadi saya, bukan nggak ada tergugat yang pihak-pihak yang lain. Oh, saya pikir ini mungkin setelah dibangun rumahnya bagus baru diperkarain nih mafia-mafia ini rupanya gitulah. Kira-kira begitu. Oh, bukan dulu-dulu yang berperkara. Jadi dari situ kemudian berlanjut perkara ini. Menurut saya ini sudah waktunya barangkali timpang dikit, sudah waktunya reformasi hukum dilakukan. Terima kasih, sekian, makasih. Terima kasih. Salam. Kami persilakan kepada BPN DKI. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 3. Yang saya hormati Pimpinan Komisi 3 beserta para anggota yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sebenarnya tidak banyak lagi yang perlu saya sampaikan karena tadi dari kuasa hukum sudah menyampaikan. Yang pasti saat ini sertifikat nomor 431 Gondang Ria itu masih atas nama Ibu Nuraini Bawazir yang telah dibalik nama oleh BPN pada tahun 2008 dan didaftarkan di BPN 12 Januari 2009. Yang awalnya adalah pemilikannya atas nama Raden Sunario yang menguasai tanah tersebut berdasarkan Ehendom Perponding 1980 tahun 52. Selanjutnya pernah dibatalkan karena gugatan pada tahun 73 sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan diterbitkan kembali atas nama Pak Sunario pada tahun 88 dengan HGB 890 dan dilanjutkan menjadi hak milik 431. Di dalam buku tanah kami tercatat pernah ada peralihan waris karena penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 93 kepada saudari Siti Rohaya dan keluarga. Pencatatan lainnya pernah ada putusan Mahkamah Agung nomor 1512 tahun 80 dan peralihan waris kembali kepada Nur Cahyati dan kawan-kawan. Saya rasa itu yang pasti sampai saat ini masih tercatat atas nama Ibu Nuraini Bawazir, belum ada pembatalan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Saya kilas kalau melihat diktum putusan ini ada dualisme satu sama lain. Satu, tidak menyatakan bahwa si penggugat pemilik pemegang hak, tapi ada perintah pengosongan. Ini kontradiktif, kontradiktio diktumnya ya. Nah, kalau pengalaman saya ini bisa saja disebut putusan yang non executable. Ya, tapi nanti silakan rekan-rekan pendalaman. Kita mulai dari sayap kiri. Ada yang ingin menyampaikan? Pak Wiyadi, silakan. Ya, pimpinan. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Fuad maupun Pak Fuad maupun Kak Kanwil BPN, bahwa jelas memang ini permasalahan yang memang dilakukan oleh mafia tanah, dan ini saya kira yang perlu kita lakukan adalah dari kasus ini kita harus gugat kembali dengan adanya kita akan cari kita akan panggil juga daripada pengadilan negeri, karena pengadilan negeri ini kan sebenarnya kasusnya kan di pengadilan negeri secara perdata, ya, artinya secara perdata. Dan kalau saya melihat keputusannya, ini keputusan yang disampaikan oleh pimpinan bahwa non-executable betul, karena memang tidak mempunyai hak dan tidak ada barang yang harus dieksekusi di situ. Ya. Nah, ini memang kita patut duga yang namanya pengadilan ini juga sarang mafia tanah sebenarnya. Ya. Ini kita juga tidak hanya kasus ini saja. Ada beberapa kasus yang juga masuk kepada kami hampir sama dengan seperti ini. Jadi orang yang sudah membeli sah, tahu-tahu ada yang mengaku. Nah, ini memang PR kita bersama. Jadi reformasi di bidang hukum ini memang harus segera kita lakukan juga. Dan ini memang yang melibatkan sampai ke sana. Jadi saya kira
hal ini menjadi masukan bagi kami semuanya, dan kami juga akan melihat upaya hukum apa yang kita akan perkuat nantinya, dan kita saling berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Silakan, ada rekan-rekan lain, Pak Supriyansa. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dari kuasa hukum yang sudah menjelaskan tadi sekilas, tetapi saya bisa memahami. Pak Fuad, terima kasih. Pak Kakandwil, Pertanahan, ada hal yang menarik bagi saya ini. Pak Kakandwil mengatakan sampai hari ini sertifikat di atas tanah itu masih tercatat atas nama Nur Eni Bawasir. Betul kan Pak ya? Kalau begitu modelnya, pertanyaan kan singkat. Apakah sertifikat ini pernah digugat di TUN? Kan itu. Naluri hukum saya menyatakan ketika ada hak dan alas hak yang dimiliki warga negara tentang kepemilikan atas tanah. Karena itu dibenarkan di dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa semua warga negara berhak untuk mendapatkan apakah itu laki-laki atau perempuan. Itu dijelaskan di dalam. Kalau seperti itu modelnya, alas hak atas nama Nur Eni tidak pernah digugat, dibatalkan secara hukum, lalu dibawa ke pengadilan atas nama sebuah keterangan yang diberikan kepada seseorang dengan judul berhak untuk mengajukan permohonan untuk kepemilikan tanah, lalu disandingkan antara produk ini dengan seseorang yang mengeluarkan ini. Mana bisa disandingkan itu? Tidak boleh, ini produk resmi pertanahan. Ketika ini ingin dibatalkan kepemilikan seseorang, maka tidak ada jalan lain, maka harus ditunkan. Tidak melalui dengan cara-cara yang lain. Terkecuali kalau cara itu cara mafia yang terjadi persekongkolan kepada seluruh elemen-elemen yang mengambil keputusan, itu di luar nalar saya. Itu di dalam saya sebagai pengacara sebelum jadi anggota DPR. Jadi ini menarik bagi saya Pak Ketua, Pak Pimpinan, bahwa ini perlu ditelusuri. Pihak-pihak yang memperdaya lembaga peradilan kita ini, yang seakan-akan produk ini langsung membatalkan kepemilikan hasil dari pertanahan ini perlu diusut. Bukan sekedar kita ini mau mencari siapa salah, tapi ini harus diusut. Siapa intelektual dadernya di sini? Karena ini sangat mempermainkan hukum yang ada di Republik ini. Asas kepastian hukum, pembeli selalu harus dilindungi. Itu asas yang ada dalam hukum kita. Pembeli harus dilindungi karena dia memiliki niat baik untuk membeli satu barang. Oleh itu, pimpinan, menurut saya ini perlu kita tindak lanjuti, dan kalau perlu kita harus menyampaikan kepada pihak kepolisian karena sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai lokasi dengan cara menurut saya bertentangan dengan sejumlah aturan-aturan yang ada. Segera itu, singkat saja. Terima kasih. Pak Heru, berkenan, sampaikan. Pak Ketua. Oh, Pak Arteria. Sedikit Pak Ketua, tadi abang saya tadi ngomong berapi-api. Oh, arah Makassar gitu. Ya. Kalau orang. Terima kasih Pak Ketua, para anggota yang kami hormati. Pertama-tama pada Pak Fuad Bawazir, Ibu pengacara dan Kakak BPN yang kami hormati, kami banggakan. Pertama-tama saya ucapkan turut berduka cita Pak Fuad Bawazir.
Kami bersama Ananda, Pak Haikal waktu itu ikut haji. Kita tahu betul kegundahan beliau lah waktu itu. Atas nama keluarga ucapkan turut berduka cita. Semoga almarhumah husnul khatimah. Jadi ini SHM-nya sudah atas nama Ibu Nuraini, Pak BPN ya. Nah sekarang Bu pengacara ini rumahnya ditinggal sekarang ya? Masih ditinggal? Aktivitas sebagai rumah ada itu ya? Masih dikuasai fisik, ini saya katakan ini sadis gitu. Sadis ini. Ya. Orang seperti Pak Fuad aja dikerjain seperti itu, gimana rakyat biasa yang nggak punya akses dan nggak punya apa-apa. Kemudian riwayat, saya bicara historical nih BPN, ini kita bicara warka. Tadi yang disampaikan itu kan beliau itu kan tidak pembeli tangan pertama. Jadi ada historical di warka itu kan dari negara ke almarhum Sunario, Sunario ke ahli waris ya. Ahli waris, kemudian barulah 2008 pakai akte jual beli lagi. Ada notaris, ada apa, ada kantor tanah, akhirnya keluar sertifikat. Ya Pak ya, konfirm itu faktanya. Sampai sekarang begitu. Waktu digugat ikutan sebagai pihak nggak? Yang pertama nggak ikut. Udah dikasih tahu sama ibu, tapi nggak ikut atau memang nggak dikasih tahu sama keluarga? Ini yang saya katakan. Kantor tanah sudah pernah dipanggil kan? Jadi pada saat begini Pak, mohon izin, pada saat perkara 495 itu yang digugat kami, Nuraini Bawasir, dan BPN. Tapi BPN ini Tapi tidak hadir. BPN dari sidang pertama sampai putusan sampai kasasi. Ini mohon maaf Pak Kantor Tidak Tanah pernah ya. Saya ini mantan Komisi 2 urusannya tanah. Saya minta kantor tanahnya diperiksa juga. Udahlah, hakim ini kan nggak bisa kerja sendirian. Saya minta ini surat kantor tanah diperiksa ini sama Barreskrim, sama Mafia Tanah. Saya mantan Komisi 2 Pak, kita yang membuat Satgas Mafia Tanah waktu itu Pak. Nggak ada itu, dengan tidak hadir melakukan pembiaran itu. Pembiaran itu pidana juga, jangan salah loh. Ya, ini kan jelas. Kemudian saya juga bingung nanti ini. Apa alasan kantor tanah nggak hadir Pak? Iya, gini loh Pak. Sebenarnya kan Bapak datang ke sini, pertanyaan seperti itu akan Bapak hadapi dan Bapak harus siap dengan jawaban. Harusnya sih seperti itu, tapi biarlah ya. Nanti saya minta tanya, siapa itu kepala kantor tanah pada saat 2014 itu kan? 2000. Iya, 2014 gugatan itu. Ya, lanjut aja Pak. Oke ya, itu dicatat Ketua. Kalau di kami dicatat, itu tidak boleh lagi memegang jabatan-jabatan strategis di BPN. Catat itu semua-semuanya itu. Ini bicara sama tanah, Pak. Tanah Tuhan nggak ciptakan lagi, Pak. Hati-hati sekali lah. Berikutnya mengenai ahli waris. Saya nggak tahu ini, ahli waris yang nggak punya legal standing kok bisa dikabulkan. Waktu itu pengacara gugatannya gimana? Kan dia tidak punya legal standing. Kok bisa sebagai pihak gitu loh. Habis itu katanya buktinya fotokopi. Betul fotokopi. Nah ini kita minta betul, nanti saya minta datanya ya. Itu nggak usah kita bicara macam-macam Pak. Ibu, Bapak, kalau Nanti. bicara pencet supaya masuk ke rekaman. Ya, tetap melalui pimpinan tadi. Ya. Ya. Baik. Jadi bagi kita Pak Ketua, ini ada beberapa keanehan. Pertama, tidak satu pun aman putusan yang menyatakan mereka sebagai pemilik tanah yang sah, yang berhak atas tanah. Kemudian, ada yang tidak berhak atau pemilik yang tidak berhak atas tanah bisa untuk melakukan permohonan eksekusi. Ini udah edan banget ini. Itu. Kemudian, ternyata permohonan itu dicoba untuk dieksekusi. Di mana tanah itu sedang dikuasain, rumahnya lagi aktif sebagai rumah. Kalau tanah kosong oke lah itu ya. Nah. Yang ketiga, keempat, ada tanpa amar, kok bisa pengadilan minta melakukan pengosongan? Itu. Nah, saya mengatakan Pak Fuad ini adalah pemberi beritikat baik.
Saya mengatakan tidak bisa itu, harusnya dengan gugatan pertama pakai putusan tahun 73 itu cukup. Tidak perlu lanjut lagi harusnya persidangan itu. Karena sistem hukum tanah kan begitu ya Pak ya. Kita ini simple walaupun tidak. Nah, perbuatan melawan hukumnya di mana Pak Ketua? Saya nggak ngelihat. Saya sependapat semangatnya sama Pak Supri, tapi saya juga tidak sependapat kalau memang kita harus lakukan tun. Saya katakan perbuatan melawan hukumnya di mana? Kalau kita lakukan tun, kita terjebak dengan permainannya mereka. Gugat lagi nih. Udahlah, iya enggak. Ini kan saya tidak, Bapak benar, Bapak udah benar. Saya kan kita punya pendapat yang lain gitu loh. Sama-sama meyakini. Oke, lanjut. Nah, tapi saya sarankan nggak usah ketun. Bapak hanya minta nanti, biasanya kami itu tinggal bersurat, kalau kami di Komisi 2 dulu ya, kami bersurat aja ke pengadilan, Bapak bantuin kita, BPN, nanti putusannya, Mahkamah Agung akan menerbitkan surat itu, petunjuk ke pengadilan tinggi akan menerbitkan petunjuk ke pengadilan negeri. Nanti isinya terhadap putusan sekian-sekian itu tidak dapat dilakukan eksekusi, selesai. Baik, Gitu. Pak. Ini nanti Itu sebagai kita masukkan kesimpulan. sebagai putusan tersendiri itu, tanpa Bapak melakukan tun lagi. Ini Mungkin sampaikan itu. Pak Arteria, kita masukkan kesimpulan. Ya, itu seperti itu Pak Ketua. Jadi memang seperti caranya kita pangkasnya dengan bersurat. Surat itu menjadi petunjuk dari Mahkamah Agung ke PT nanti menunjuk itu tidak bisa dieksekusi. Keluar nanti putusan non executable. Ada putusan tapi tidak bisa dieksekusi. Saya ngelihat historically 2014 ini rezimnya anginnya lagi ke arah sana, ya kan? Dia tidak lupa dunia itu kan berputar. Ternyata rezimnya ada di sini sekarang. Ada sama Pak Habib. Ya, tugas Pak Habib lah untuk meluruskan hukum ini. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi? Pak Hincang, kayaknya nggak lengkap nih kalau Raja Batak jauh-jauh datang nggak bicara nih.